Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membawakan materi tentang teks berita. Adapun nama kelompok kami yang tentang itu Muhammad Agung dengan NIM akhir 1003. Wahyuni dengan NIM akhir 1001. Dewi Sundari dengan NIM akhir 2004. Muhammad Nurfala Secijaya dengan NIM akhir 2005. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu teks berita. Jadi, teks berita adalah teks yang berisi tentang segala suatu kejadian atau peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Contohnya, Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saya Muhammad Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih unsur dari teks berita. Kan tadi sudah dijelaskan apa itu teks berita. Dalam teks berita itu pasti ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsurnya itu sendiri terkait dengan pertanyaan 5W1H. Ini apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk pertanyaan apa sendiri, tentu saja kita ketahui bahwa apa itu menjelaskan tentang peristiwa apa yang diberikan atau apa yang terkandung dalam berita tersebut. Misalnya tadi contoh sebelumnya itu menjelaskan tentang pembatalannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan menjelaskan siapa itu berisi tentang pelaku atau orang yang akan terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Misalnya pada berita tadi itu ada beberapa tokoh yang terkait di dalamnya, misalnya Ganjar Pranowo, Gubernur Bali, dan serta Israel ataupun Palestina itu sendiri. Dan di mana adalah menjelaskan tentang tempat dan lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Berita terkait tersebut diberitakan di Bali pada tanggal 29 Maret. Hal itu juga menjawab tentang kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya tadi, apa sih definisi dari kapan itu? Menjelaskan waktu, jam, hari, tanggal, tahun, dan sebagainya terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dan selanjutnya itu mengapa? Menjelaskan sebab atau alasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Sesuai berita yang dijelaskan tadi. Adapun penjelasan itu karena adanya penolakan dari pihak Indonesia sebagai tuan rumah terhadap Israel yang akan bertanding di Indonesia karena melanggar undang-undang atau konstitusi negara Indonesia itu sendiri. Yang terakhir itu bagaimana? Menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan, atau penilaian yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Sama kita ketahui bagaimana itu bisa saja menjadi unsur-unsur dari kelima tadi, misalnya apa yang terjadi di sana, siapa yang terlibat, di mana, kapan, mengapa. Jadi bagaimana itu adalah kesimpulan dari keseluruhan dari teks berita. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfala Secijaya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang apa saja yang termasuk kaidah kebahasaan teks berita. Nah, yang bisa kita lihat dalam sini itu ada banyak. Yang pertama itu kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contohnya, kakak berlari, adik bermain. Selanjutnya itu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat ini juga memiliki penghubung yang bisa memperjelas kalimatnya. Contoh, berita itu ditayangkan di televisi dan disiarkan di radio. Selanjutnya, ada konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis. Konjungsi yang bermakna kronologis dinyatakan dengan kata sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, konjungsi klausalitas adalah kata yang menghubungkan sebuah kata yang mempresentasikan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Contoh, karena, sebab, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, jika, dan akibatnya. Selanjutnya itu yang dan terakhir itu pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk menggantikan orang atau benda seperti aku, engkau, dia, dan mereka. Itulah yang saya bisa sajikan. Saya teruskan selanjutnya ke pemateri selanjutnya. Halo, nama saya Dewi Sundari. Jadi saya akan meneruskan materi dari teks berita. Selain dari tadi pengertian, ada kaidah kebahasaan, lalu ada unsur teks berita.
Lalu ada struktur teks berita. Jadi struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama ada teras berita, tubuh berita, dan akhir berita. Ya. Teras berita merupakan paragraf pertama dalam struktur penyajian berita di media massa. Teras berita biasanya memuat berita penting dari berita dan membuat unsur 5W tambah 1H. Lalu tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian teras berita. Lalu akhir berita berisi A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membawakan materi tentang teks berita. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya Muhammad Agung dengan NIM 0013. saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari